Ya, kita masih bersama dari Direktorat Polisi Satwa, Basim sama Brigjen Pol Haryanto. Rasanya saya sudah lebih mengenal nih tugas Polisi Satwa apa saja dan bisa menemukan mereka di mana dan kapan begitu. Ya. Nah, tapi sebenarnya di seluruh Indonesia kita bisa menemukan ada tidak Direktorat Polisi Satwa atau personil-personil Polisi Satwa ini, Pak? Iya, untuk di Direktorat Pol Satwa ini, kita ini kan di bawahnya Bahar Kampori, Korsabara. Untuk di pusat, di Mabes Polri itu ada di Depok Kelapa II, itu pusat ya. Untuk di wilayah, di Polda-Polda, dia di bawah Direktorat Sabara, ya kan, di Sabara. Dia ada unit-unit satuannya itu di seluruh Polda, 34 Polda di Indonesia itu ada. Ada unit K9 itu pasti. K9 itu pasti. K9 ya. Tapi kalau untuk Turangga, unit Turangga, unit berkudanya itu hanya beberapa Polda. Antara lain Polda Jawa Barat, Polda DIY, Polda Bali, Polda NTB dan Polda NTT. Menyesuaikan kearifan lokal dan geografis dan memang ada hewannya itu begitu ya, Pak ya. Baik. Nah, itu kita bisa temukan mereka ada di sana. Nah, bisa menemukannya, tapi bagaimana masyarakat yang jika membutuhkan, karena yang masyarakat tahu kan kalau saya ada masalah hukum, kriminal atau kecurian atau apa ingin dibantu oleh polisi, tapi ini mungkin polisi satwa nih yang tepat nih. Bisa tidak sebenarnya masyarakat sipil begitu, masyarakat umum meminta bantuan untuk polisi satwa sendiri? Ya, untuk secara prosedural masyarakat itu misalnya terjadi pencurian di rumahnya ataupun ada perampokan atau pencurian atau sampai bahkan pembunuhan ya. Atau mungkin tetangga di rumah kita mencurigakan ada bahan peledak atau seperti apa kan mungkin kita tidak tahu masyarakat. Yang pertama memang harus melaporkan kepada polisi terdekat. Ya, polisi terdekat dari Polsek mungkin atau Babin Kamtibmas ya atau Polres. Nantilah dari Polres atau dari Polsek tadi apabila dia melihat ini perlu didatangkan dari satuan satwa untuk melakukan pelacakan tadi, mereka akan menghubungi kita. Baik. Ini, gitu. Nah itu prosedurnya seperti itu. Ya. Gitu. Itu kalau untuk masyarakat sendiri begitu ya, sebenarnya bisa meminta bantuan itu dengan proses atau prosedur yang memang sudah ditetapkan. Nah, kalau kita tarik di kondisi sekarang pandemi, tadi sempat saya lihat ada kayaknya polisi Turangga membagikan sembako atau mungkin patroli ke kawasan-kawasan di Indonesia khususnya yang sulit untuk ditempuh oleh kendaraan biasa begitu. Ini apa saja yang sudah dilakukan oleh Satuan Polisi Satwa ini? Iya, untuk Polisi Satwa khususnya yang Turangga tadi memang ada di tayangan tadi berkaitan dengan pembagian sembako pada saat pandemi COVID ini kan banyak yang terdampak. Ya, daerahnya pelosok, daerah yang di pelosok-pelosok kan kasihan juga. Ya, mereka membutuhkan bantuan. Nah, kita memberikan bantuan itu dengan menggunakan Turangga karena memang daerahnya sulit dijangkau dengan kendaraan-kendaraan mobil roda 4 seperti itu. Kita ke sana, kita berikan. Dan ini juga banyak dilakukan di daerah-daerah yang seperti di NTT, di NTB, itu juga dia patrolinya di daerah-daerah yang memang sulit dijangkau. Apalagi saat ada bencana begitu ya. Seperti ada bencana juga begitu. Ya. Baik. Nah, ini kalau untuk masalah pembinaan Kamtibmas yang kita tahu, kalau di Polsatwa sendiri akan melibatkan terbuka nggak Pak? Melibatkan pihak lain yang mungkin mereka profesional untuk menghadapi atau melatih satwa, atau mungkin masyarakat yang ingin berlatih juga begitu, mungkin tidak menjadi personil polisi satwa tapi bagaimana dekat dengan binatang atau dia bisa memanfaatkan hewan domestiknya di rumah untuk lebih mengawasi rumah juga begitu kan. Ada tidak yang bisa dilakukan atau ada tidak kerjasama seperti itu dengan masyarakat? Ya, kita memang mengadakan kerjasama ya dengan masyarakat dan kita terbuka untuk masyarakat. Kita misalnya dengan Pordasi, Persatuan Berkuda Indonesia ya. Saya sendiri di situ masuk di dalam struktur organisasinya ya. Itu di Pordasi. Nah, di kita juga ada atlet-atletnya berkuda. Jadi anggota Polsatwa ini nggak cuma jadi pawang, dia juga atlet berkuda juga ya. Atlet berkuda gitu ya. Jadi dia ikut dengan Pordasi ya. Terus kita dengan Perkin, Persatuan
K9 itu anjing ya, kita juga ada, dan termasuk kita dengan para penggemar ataupun yang penyayang binatang segala macam kita ada, dan kita bahkan sama-sama saling bekerja sama. Ini dengan masyarakat secara umum ya, secara umum kita kerjasama, mereka datang ke kita, kita juga ke mereka, saling latihan bersama, saling mungkin bertukar informasi baik soal perawatan atau mungkin penanganan, pelatihan begitu ya. Itu kita juga mengeluarkan rekomendasi untuk badan penyedia tenaga pengamanan yang yang menyiapkan K9 betul. Seperti itu rekomendasinya dari kita, dari Polsatwa. Mereka harus dites dulu, diuji. Kalau dia handlernya atau pawangnya memang lulus, baru perusahaan itu boleh menggunakan K9, termasuk K9-nya. Itu contohnya itu ya, itu pekerjaan salah satunya. Lalu kita dengan luar negeri, kita dengan DSATA dari Amerika, kita pernah kerjasama. Bahkan kita dihibahkan K9 juga, itu khusus untuk pelacakan pendeteksi bahan peledak. Kita dilatih di Amerika juga, misalnya seperti itu. Gitu. Nah, ini yang menarik tadi, ternyata dari Polisi Satwa, dari Direktorat Polisi Satwa ini juga punya tugas untuk memberikan rekomendasi begitu ya terhadap mungkin perusahaan-perusahaan swasta yang penyedia pengamanan, tenaga pengamanan, tapi yang menggunakan Satwa K9. Jadi kalau dianggap handlernya belum berkompeten, nggak boleh dia. Tidak diizinkan. Kita kasih rekomendasi. Karena resikonya apa sih Pak sebenarnya yang paling utama begitu kalau jika salah memberikan rekomendasi khususnya untuk mereka ini? Ya kalau kita misalnya tidak rekomendasikan, nanti anjingnya tidak sehat K9-nya. Lalu handlernya tidak bisa mengendalikan anjingnya. Takut berbalik, menyerang gitu atau menyerang orang. Bahkan itu kan harusnya untuk pengamanan, tapi malah dia yang tidak diamankan nanti. Kan itu. Jadi sudah ada aturan dari Kapolri, kalau Dirpol Satwa ini bisa mengeluarkan rekomendasi untuk tadi ya, orang yang perusahaan yang memang akan melakukan pengamanan gitu ya, badan usaha yang menggunakan satwa. Selain kita dengan masyarakat, dengan pemerintah juga kita kerjasama. Baik itu dengan Basarnas, dengan Bea Cukai, itu kita ada kerjasamanya juga. BNN apalagi narkotika. Nah, karena dulu BNN sebelum masih belum punya ini juga dengan kita kerjasama sampai sekarang, kerjasama kita dengan BNN. Sekarang BNN sudah punya K9 khusus pelacakan narkotik ya, dan kita masih kerjasama terus. Dan terakhir, fasilitas-fasilitas untuk pelatihan ini kita punya komplit semua atau kita masih terbuka juga untuk bantuan diberikan alat-alat pelatihan atau mungkin itu tadi pertukaran untuk pelatihan, seperti apa sejauh ini? Sejauh ini untuk kita sekarang di Polsatwa kemarin bulan September kita sudah mempunyai satu gedung satu gedung transfer knowledge. Jadi disitulah nanti calon-calon pawang tadi ya untuk ke dalam ya, untuk Polri, untuk ulang luar juga boleh yang memang mau tahu. Disitulah kita nanti belajar, diberikan pelatihan ya dengan sistem teknologi semua. Di situ ada simulator berkudanya, lengkap di sana. Jadi dia tahu sejarah tentang Polsatwa, bagaimana memelihara satwa, bagaimana operasional satwanya. Mereka di gedung itu akan tahu. Nah itu, dan tahun 2021 kita akan membangun tadi kennel-kennel untuk K9 maupun rumah sakit terbesar satwa kita akan bangun di sana. Ini fasilitas kita, termasuk kendaraan kita lengkap di semua. Gitu. Jadi ini juga nanti Polda-Polda udah kita Polda-Polda juga bisa pendidikan dan pelatihannya bisa di situ, dan pastinya mereka di daerah masing-masing bisa bertugas dengan kompetensi yang lebih baik lagi. Ini berarti satu orang personel satwa dengan partnernya antara K9 atau Turangga ini apa ya, satu paket yang komplit untuk patroli, mengamankan dan juga membantu tugas tidak hanya kepolisian ya, tapi bisa Basarnas. Seperti itu, dan bahkan dia bisa dikirim ke luar negeri juga loh untuk membantu mungkin ada bencana begitu di luar negeri. Baik. Sukses terus dari Direktorat Polisi Satwa, dan pasti mungkin pesan kami juga perhatikan animal welfare di sana Pak. Baik. Terima kasih banyak Pak Hari telah bergabung bersama kami di Landstalk siang ini. Selamat siang. Ya pemirsa, masih kami akan lanjutkan Landstalk usai jeda, tetaplah bersama kami.